Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom. Gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus melaksanakan panca pelayanan gereja meliputi koinonia, marturia, diakonia, liturgia, dan oikonomia. Panca tugas itulah yang harus dilakukan dan dikembangkan dalam kehidupan bergereja. Sebuah kehidupan tidak akan lengkap tanpa masa lalu. Seburuk dan sepahit apapun, itulah bagian dari roda kehidupan. Dengan belajar dari sejarah, kita akan mampu mengubah apa yang patut diubah untuk keindahan masa depan. Dengan sejarah pula, kita akan mengerti sampai di titik mana Tuhan telah menyertai kita. Demikian juga dengan jemaat Batu Karang Kupang. Jauh sebelum sampai di tahun 2006, jemaat ini dimendirikan dari induknya, yaitu Jemaat Koinonia Kupang. Awal mula berdirinya Jemaat Batu Karang Kupang terdiri atas dua lingkungan dari Jemaat Koinonia Kupang, yaitu lingkungan 2 yang berlokasi di Jalan Swakarya dan lingkungan 4 yang berlokasi di Asrama TNI Angkatan Darat Kuanimo. Jemaat Batu Karang Kupang terbentuk sebagai sebuah jemaat mandiri pada tanggal 10 September 2006 sebagai salah satu bagian dari gereja Protestan di Indonesia dalam Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Kehadirannya dalam sejarah tidak untuk dirinya sendiri, namun untuk mengemban suatu tugas yang Allah berikan sebagai amanat kerasulan, yaitu untuk terlibat dalam rencana Allah bagi perwujudan keselamatan dunia ini. Tuhan mengutus pelayan-pelayannya melalui Sinode Gereja Masehi Injili di Timor untuk melayani umat Tuhan di Batu Karang. Pendeta Elsa Sihasaleh Huai, Pendeta Agustea Nayoan Naibola, Pendeta Musa G. Mabilehi, Pendeta Desi Liu Tatengkeng, Pendeta Nikodemus Lepat, dan Pendeta Leni V. Utomo Waluyo. Puji Tuhan, saat ini di tahun 2023, Jemaat Batu Karang Kupang akan berusia 17 tahun pelayanan. Adapun kepala keluarga dalam pelayanan Jemaat Batu Karang Kupang sejumlah 380 kakak, dengan jumlah jiwa 1.521 orang yang terbagi dalam 10 rayon. Rayon 1 sampai 7 ialah anggota jemaat yang berada di luar asrama TNI Angkatan Darat, dan rayon 8 sampai 10 adalah anggota jemaat yang berdomisili dalam asrama TNI Angkatan Darat. Adapun majelis jemaat harian sebagai pimpinan majelis jemaat, yaitu Ketua Pendeta Nikodemus O.R. Lepat, Wakil Ketua Pendeta Leni V. Utomo Waluyo, Sekretaris Penatua Adrianus Lusi, Wakil Sekretaris Penatua Samuel Sindung, Bendahara Penatua Agustina Loni Karmalei, Wakil Bendahara Penatua Fianti Wakega, serta jumlah presbiter adalah 121 orang, meliputi penatua, diaken, dan pengajar. Pembangunan gedung atau sarana kebaktian. Yesus Kristus Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan kita. Pada tanggal 25 Mei 1995, dilakukanlah peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung kebaktian. Peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Komandan Korem 161 Wirasakti, yaitu Kolonel Infanteri Elisa Heha Mahwa, yang didahului dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta AAF Nitiloe STH. Di tahun 2007 sampai 2008,
Kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan oleh panitia pembangunan dan difasilitasi oleh Komisi Pembangunan Majelis Jemaat Harian. Dan sejak 2009 disatukan dengan nama Panitia Pembangunan. Gedung Gereja Batu Karang Kupang berdiri di atas tanah milik TNI Angkatan Darat. Pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan tanah untuk dibangunnya gedung gereja sebagai langkah agar anggota TNI Angkatan Darat sebagai jemaat dan jemaat di sekitar asrama dapat beribadah dengan nyaman dan dekat. Semangat persekutuan dari jemaat yang rindu akan Tuhan menjadi pendorong yang kuat untuk pembangunan gedung kebaktian. Majelis Jemaat Harian membentuk panitia pembangunan dengan program kerja yang bertujuan untuk membangun dan menyelesaikan pekerjaan rumah Tuhan Jemaat Batu Karang. Pekerjaan pembangunan gedung kebaktian telah menyelesaikan beberapa tahap pekerjaan. Pekerjaan penggalian fondasi yang dilakukan secara swadaya oleh jemaat, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan rangka atap. Saat ini telah mencapai pekerjaan atap serta perlu beberapa pemeliharaan. Selain itu dilakukan juga pekerjaan pembangunan gedung sekolah TK Tunas Zaitun serta pekerjaan pagar. Dana masih dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan guna penyelesaian gedung kebaktian ini. Beberapa rencana aksi usaha dana dilakukan oleh panitia, yaitu penjualan makanan, lelang, kumpul keluarga, kupon berhadiah, serta konser musik rohani. Kami yakini Kristus sebagai kepala gereja akan memenuhinya dan memberikan hikmat untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kebaktian. Masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, tetapi hari ini adalah hadiah. Akhirnya, biarlah nama Yesus Kristus Kepala Gereja, pemilik pelayanan, mekar di Batu Karang. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. Shalom.